Domo domo minna. Apa sih yang kalian tahu tentang Jepang? Kalian pasti taunya anime, manga, sama Bunga Sakura doang kan? Sama sushi bagi kalian yang suka makan. Tapi kalian tahu gak sih kondisi geografisnya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ikimajo. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia yang disebut dengan negara matahari terbit. Bentuk geografis Jepang memanjang dari utara ke selatan kurang lebih 3.800 km dengan luas sekitar 370.000 km persegi. Jepang memiliki letak astronomis 30 derajat hingga 47 derajat lintang utara dari Kepulauan Okinawa di selatan hingga Pulau Hokkaido di utara. Karena letaknya yang jauh dari garis khatulistiwa, Jepang memiliki iklim yang beragam, ditandai dengan 4 musim yang berbeda, yaitu musim panas atau Natsu, musim gugur atau Aki, musim dingin atau Fuyu, dan musim semi atau Haru. Nah, di Jepang dibagi menjadi 4 pulau besar serta ribuan pulau kecil loh. Yang pertama ada Hokkaido. Hokkaido adalah pulau paling utara sekaligus pulau terbesar nomor 2 di Jepang. Di Hokkaido itu dingin loh, bahkan saat musim panas udaranya sejuk. Hokkaido dibagi menjadi 4 wilayah, berikut persebaran wilayahnya. Yang pertama, wilayah Tohoku ada di Hokkaido Utara, wilayah Doto ada di Hokkaido Timur, wilayah Do ada di Hokkaido Tengah, dan wilayah Donan ada di Hokkaido Selatan. Luas Hokkaido hampir 2 kali lipat luas Pulau Kyushu, yaitu 83.454 km persegi. Tetapi, penduduknya hanya 5% dari seluruh populasi Jepang, atau sekitar 5,4 juta penduduk saja. Yang kedua, ada Kyushu. Kyushu merupakan pulau terbesar ketiga di Jepang. Dengan mengikut sertakan prefektur Okinawa, wilayah Kyushu terdiri dari 8 prefektur yang dibagi menjadi 3 sub-wilayah. Yang pertama ada Kyushu Utara, Kyushu Tengah, dan Kyushu Selatan atau Okinawa. Yang ketiga ada Shikoku. Pulau Shikoku adalah pulau terkecil di antara 4 pulau utama Jepang. Secara harfiah, Shikoku adalah 4 provinsi. Hal ini dikarenakan terdapat 4 provinsi, yaitu Sanuki, Awa, Iyo, dan Tosa. Di Pulau Shikoku juga terdapat 4 prefektur, yaitu Tokushima, Kagawa, Ehime, dan Kochi. Anggota utara Pulau Shikoku beriklim laut, kedalaman seto yang hangat. Anggota selatan Pulau Shikoku beriklim lautan Pasifik yang bersuhu panas. Yang keempat ada Honshu. Honshu adalah pulau terbesar di Jepang dan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, serta populasi penduduk. Maka dari itu, populasi terpadat Jepang berada di Pulau Honshu. Ditambah lagi, beberapa kota terbesar di Jepang berada di pulau ini loh, seperti kota besar Tokyo, Hiroshima, Osaka, Kyoto, Nagoya, Sendai, Yokohama, dan Niigata. Pulau ini terkenal dengan kawasan pegunungannya, di antaranya Gunung Fuji, Gunung Kita, Gunung Hotaka, Pegunungan Hilda, Pegunungan Owu, dan Pegunungan Chugoku. Cuaca di bulan September umumnya baik, namun bulan ini merupakan bulan yang paling banyak angin topannya. Cuaca bulan September masih agak panas di sebagian besar wilayah Jepang. Pada saat-saat ini, biasanya aktivitas yang dilakukan paling populer yaitu pekan olahraga atau festival kampus. Tapi untuk Pulau Hokkaido itu pengecualian, karena di pulau ini suhu mulai turun dan dedaunan mulai berubah warna di beberapa tempat. Dengan berakhirnya liburan musim panas dan orang-orang kembali bekerja dan bersekolah. Permasalahan geografis dan cara mengatasi dan pemanfaatan. 1. Sering terjadi gempa. Berikut gempa-gempa di Jepang. Yang pertama, gempa besar Kanto pada tahun 1923 dengan 7,8 skala Richter. 2. Gempa besar Hanshin Awaji pada tahun 1995 dengan 7 skala Richter. 3. Gempa besar Kumamoto pada tahun 2016 dengan 7 skala Richter. 4. Gempa Iburi Timur Hokkaido pada tahun 2018 dengan 6,7 skala Richter. Dan yang paling besar yaitu gempa Tohoku pada tahun 2011 yang berkekuatan
9 skala Richter yang menewaskan 15.269 jiwa. 2. Gunung berapi. Jepang adalah bagian dari wilayah yang dikenal sebagai Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik dan berada di persimpangan 4 lempeng tektonik. Berikut beberapa gunung berapi di Jepang, yaitu Gunung Shirane di Gunma, Gunung Fuji di Yamanashi dan Fukuoka, Gunung Aso di Kyushu, dan Gunung Sakurajima di Kagoshima. 3. Tsunami. Pada 11 Maret 2011, terjadi gempa berkekuatan 9 skala Richter di Honshu, Jepang dengan kedalaman 30 km yang menimbulkan tsunami yang terlihat di seluruh wilayah Pasifik dan menyebabkan kerusakan lokal. Gempa dan tsunami ini menyebabkan kerusakan senilai 220 dolar triliun di Jepang dan mengakibatkan bencana nuklir dengan rating 7 dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima 1, Daiichi. Cara mengatasi. Dalam menghadapi kasus ini, pemerintah Jepang telah memiliki layanan peringatan tsunami yang dijalankan oleh Badan Meteorologi Jepang atau JMA sejak tahun 1952. JMA memantau gempa bumi melalui jaringan kantor seismik atau stasiun seismik di daratan dan lepas pantai. Mereka bisa mengirimkan peringatan tsunami dalam 3 menit setelah gempa terjadi. Informasi tentang gempa dan peringatan tsunami disiarkan di televisi nasional. Selain itu, sistem pengeras suara digunakan di kota-kota Jepang, dan untuk di daerah pedesaan, warga diberikan radio oleh pemerintah daerah. Kemudian manfaatnya, gunung berapi aktif dapat menjadi sumber air panas karena aktivitas magma di bawah tanah menghasilkan panas bumi yang bisa bersentuhan dengan air tanah, lalu menciptakan sumber air panas. Kawasan sumber air panas mungkin terbentuk di sekitar gunung berapi aktif dan dapat dimanfaatkan menjadi onsen atau pemandian air panas. Potensi dan kelebihan geografis Jepang. Yang pertama, letak geografis. Jepang memiliki sekitar 16% dataran rendah yang cocok untuk pertanian, terutama di pantai dan terpisah oleh pegunungan. Kondisi geografis Jepang sebagai negara kepulauan dan berpegunungan membuat sungai-sungainya pendek dan memiliki aliran yang deras. Hal ini memungkinkan penggunaan sungai-sungai ini untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi. Sumber daya laut. Jepang merupakan negara yang dikelilingi lautan. Ada berbagai jenis ikan yang dapat ditangkap, mulai dari ikan kecil hingga ikan besar, sebab perairannya merupakan tempat bertemunya dua arus. Selain itu, sumber daya laut yang dihasilkan diantaranya adalah rumput laut dan hewan laut. Pariwisata. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap industri pariwisata. Perdana Menteri Abe menganggap pariwisata sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan Jepang dan berencana untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke 40 juta pada tahun 2020. Walaupun Jepang memiliki tantangan geografis yang beragam, Jepang mampu memanfaatkan tantangan tersebut dan menjadikan dorongan untuk meningkatkan teknologi dan infrastruktur. Mereka memiliki potensi dan keunggulan geografis yang dapat mendorong perekonomiannya menjadi semakin kuat. Dengan mengatasi tantangan geografis dan memanfaatkan potensi serta keunggulan geografisnya, Jepang terus menjadi negara yang kuat dan berpengaruh di banyak bidang. Nah, itu dia gimana? Sekarang sudah bertambahkan pengetahuan kalian tentang Jepang, bukan hanya anime atau manga aja. Berhubung durasinya udah mau habis, Kita cukupi ya pembahasannya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Atuh.